Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilan Marliani dengan nomor induk mahasiswa A1C 020103, kelas C, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Untuk memenuhi tugas akhir semester saya yang diberi oleh Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD, selaku dosen pengampu Pancasila, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasila, pembangunan nasional, serta paradigma. Pancasila merupakan dasar ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila yang artinya prinsip atau asas. Ada 5 sendi utama dalam penyusunan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila juga merupakan jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, konsekuensi dalam pelaksanaan pembangunan maka harus mencerminkan nilai dari Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju kemajuan dan perbaikan tujuan yang telah dicita-citakan. Selanjutnya, apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah perwujudan nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia atau masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada tiga tujuan utama bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama yaitu tujuan negara hukum formal. Yang ini berbunyi yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan negara hukum material, yang dalam hal ini merupakan tujuan hukum atau nasional, yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga yaitu tujuan internasional. Tujuan internasional ini berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dalam perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional. Dan yang selanjutnya yaitu hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang mencerminkan nilai-nilai dari pembangunan tersebut. Ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama yaitu adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan, serta kebalutan yang utuh dalam pelaksanaan suatu seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua yaitu adanya pemerataan dalam pembangunan untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga yaitu objek dan subjek. Hal ini merupakan seluruh manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada 3 proses pembangunan. Yang pertama yaitu emansipasi bangsa, yang kedua yaitu modernisasi, dan yang ketiga yaitu humanisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma pada mulanya telah dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Thomas Kuhn adalah orang pertama kali yang mengemukakan istilah tersebut, menyatakan bahwa ilmu
pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Dalam hal ini, paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan pada suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma dapat diartikan sebagai alat bantu para ilmuwan untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, tentang apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab, dan aturan-aturan apa yang seharusnya dalam mengambil keputusan tentang suatu persoalan. Nah, selanjutnya yaitu paradigma ialah sumber acuan dan kerangka yang dijadikan bahan pertimbangan pada proses pemikiran dan cara bertindak seseorang ketika suatu nilai ditempatkan sebagai suatu paradigma, maka nilai tersebut akan menjewantah kepada cara berpikir dan bertindak seseorang. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma. Artinya yaitu nilai-nilai Pancasila secara normatif berisi anggapan dasar, kerangka acuan, serta pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini menjadi konsekuensi bahwa Pancasila bahwa penerimaan dan pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Dalam kenyataan objektif, Pancasila adalah dasar negara bagi negara Indonesia, dan negara adalah organisasi atau persekutuan hidup manusia. Dalam hal ini tidak berlebihan apabila Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan juga tolak ukur dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, yaitu termasuk dalam pembangunan. Ada beberapa bidang yang termasuk dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik dan hukum. Indonesia sebagai negara hukum, maka ini berarti hukum merupakan sarana utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum harus dijadikan sebagai saringan yang harus dilalui oleh setiap konsep yang diterapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi dalam hal ini tidak semua diakui dapat tercapai melalui saluran hukum formal, meskipun saluran hukum formal ini merupakan yang idealnya. Dan selanjutnya yaitu dalam hal ini akan terjadi proses interaksi yang saling tarik-menarik, pengaruh-mempengaruhi yang intensif antara hukum dengan proses yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam politik hukum nasional ditegaskan bahwa pembangunan hukum adalah sistem hukum nasional yang mantap bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dengan hal ini tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, keadilan, keamanan, dan juga serta perlindungan hukum yang beruntikan keadilan dan kebenaran, serta yang mampu mengamankan dan melindungi dan mendukung proses pembangunan nasional. Dalam hal ini yang mendukung yaitu aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai, serta masyarakat yang taat akan hukum. Dalam hal ini pembangunan hukum adalah bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Ada beberapa pemanfaatan pada dalam hukum, yaitu yang pertama yaitu fungsi hukum merupakan penjelajahan ilmu dan mengatur dalam kehidupan. Dan yang kedua yaitu hakikat pengadaan dan keberadaan hukum-hukum dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu
fungsi mengatur, yang dimana di sini yaitu mengatur seluruh kegiatan dalam pemerintahan, dan yang ketiga yaitu isu dalam hukum global. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial budaya. Dan pembangunan di bidang sosial budaya ini dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional. Dalam hal ini akan terwujud pembangunan dalam sosial budaya apabila strategisnya itu sangat bagus apabila manakala kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang beragam dengan kemajemukan etnis, suku, agama, dan sistem nilai yang tercakup dalam kebudayaan. Dalam hal ini bukan berarti bangsa Indonesia steril dari pengaruh budaya Barat. Nah, artinya budaya Barat akan tetap diterima, akan harus diterima apabila budaya Barat tersebut dapat membangun masyarakat menjadi masyarakat yang modern. Namun perlu diingat bahwa masyarakat yang modern bukan berarti masyarakat yang berbudaya Barat, namun masyarakat yang tetap berpijak pada akar kebudayaannya. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang beragama. Tak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia mengalami penurunan pada masalah beragama yang tidak berkemanusiaan. Hal ini dapat kita lihat pada kenyataan konflik sosial, terutama pada kebudayaan. Yang hal ini terjadi tragedi yang terjadi pada pertama yaitu Ambon, Poso, Mataram, Medan, dan lain sebagainya. Masih banyak daerah lain yang hal ini dapat dilihat bahwa lemahnya toleransi dan saling menghargai dalam bangsa Indonesia ini. Dan selanjutnya itu kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa harus dan wajib melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan cara kita masing-masing. Dalam hal ini kita perlu menghargai setiap cara beribadah dalam beragama dan suku dan lainnya, sehingga dalam pelaksanaan ini diperlukan kedamaian dalam pelaksanaannya, dalam kehidupan berdampingan untuk saling toleransi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu bangsa Indonesia perlu membangun rasa toleransi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila bukan berarti ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru Pancasila itu bersifat reformatif, dinamis, dan juga antisipatif. Oleh karena itu Pancasila ini tetap mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita sebut iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi dari masyarakat Indonesia. Dan yang selanjutnya itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang pembangunan karakter. Dalam kelima sila Pancasila, di situ itu sebagai paradigma atau cara pandang kita dalam berpedoman dan dalam pedoman kita dalam bersikap dan juga berperilaku. Dalam hal ini, dalam berinteraksi kita dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, dan juga acuan kita dalam menerima sesuatu atau tindakan yang baik dan yang buruk, serta dapat memfilter nilai-nilai itu dalam nilai yang negatif, serta sebagai dasar acuan kita dalam kehidupan ketertiban bagi kehidupan sosial kita. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pada dasarnya bidang pembangunan ekonomi ini harus berdasarkan pada normalitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan agar tetap menyejahterakan masyarakat secara seutuhnya. Dalam pembangunan ekonomi harus memperhatikan bahwa menghindari diri dari monopoli serta persaingan bebas
agar nantinya tidak memberikan keuntungan kepada pengusaha atau pelaku-pelaku yang kuat dalam bidang ekonomi, yang nantinya akan merugikan bagi pengusaha-pengusaha kecil. Hal ini harus dilihat sebagai kesejahteraan bersama, baik dalam pelaku ekonomi kecil maupun yang tinggi. Demikian dari saya, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.